Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Arif Briman Gea, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Sabo, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1, yaitu koneksi antar materi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini dapat menginspirasi untuk kita semua. Kerangka dan rangkaian pembelajaran pada modul 1.1. Yang pertama, mulai dari diri. Pada bagian ini, CGP melakukan refleksi secara mandiri terhadap filosofis pendidikan nasional berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu eksplorasi konsep. Pada bagian ini, CGP melakukan pendalaman materi terhadap refleksi pendidikan nasional yang berdasar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Pada bagian ini, CGP bersama dengan fasilitator dan juga pengajar praktik melakukan kolaborasi dan juga komunikasi lewat Jimmeet sesuai dengan jadwal yang telah tertera pada LMS. Selanjutnya adalah bagian keempat, yaitu demonstrasi kontekstual. Pada bagian ini, CGP ditugaskan untuk mendesain strategi pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kelima adalah elaborasi pemahaman. Pada kegiatan ini dilakukan ruang tanya jawab secara virtual yang dipandu oleh instruktur. Dan yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi terhadap seluruh rangkaian pembelajaran pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan adalah 1. Sistem omong atau menuntun, yang di dalamnya terkandung semboyan pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut Guri Handayani, yang artinya bahwa di depan guru adalah sebagai teladan dan di tengah-tengah siswa guru adalah pembangun atau yang menciptakan semangat bagi siswa, dan di belakang guru adalah pendorong dan yang memberi motivasi kepada siswa. Yang kedua yaitu pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya bahwa cara pembelajaran yang diberikan atau diinternalisasikan kepada siswa harus disesuaikan dengan bentuk karakternya dan juga bentuk keadaan atau waktu yang sedang berjalan pada saat ini. Ketiga adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Artinya guru memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada siswa untuk berpendapat dan berkarya ataupun berkreasi. Yang keempat adalah budi pekerti, dan yang kelima adalah trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentrasi. Yang keenam adalah bukan tabula rasa, yang artinya bahwa kehidupan anak didik atau murid bukanlah sebuah kertas kosong, tetapi ada garis-garis kehidupan yang masih samar-samar di dalamnya. Itulah peran guru dalam menuntun, membimbing, mengarahkan, dan menggali potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan, yang ada di dalam diri seorang peserta didik itu, untuk diterangkan garis-garis kehidupannya itu agar tebal, sehingga kodrat hidupnya menjadi kenyataan dan dia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam pembelajaran dan dalam kehidupannya. Dan yang ketujuh adalah bahwa guru adalah tukang kebun kehidupan. Dalam hal ini, gurulah yang bertanggung jawab penuh dalam merawat, mendidik, mengarahkan, memberikan perhatian empati kepada setiap peserta didik sampai berhasil, sehingga setiap peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Berdasarkan filosofi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda namun tak dapat dipisahkan.
Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan hakikat dan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk berkembang dan hidup secara utuh supaya mampu mandiri, memuliakan dirinya dan juga orang lain. Hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Proses pembelajaran yang terjadi di kelas didominasi oleh guru. 2. Murid diperlakukan sama baik dalam pengajaran maupun dalam pemberian tugas. 3. Guru dominan dalam melakukan penilaian aspek kognitif murid saja berdasar pada KKM. 4. Ketuntasan dan ketercapaian materi pembelajaran yang lebih utama daripada memahami karakter murid. 5. Murid dimintakan untuk menulis, membaca, dan menghafal materi pelajaran. 6. Mengeluh ketika banyak murid tidak tuntas setelah evaluasi. Hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama adalah bahwa saya sebagai guru seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Artinya bahwa aspek pembelajaran itu bukan hanya berpusat pada kognitif, termasuk afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua adalah bahwa pembelajaran itu seharusnya berpihak pada murid atau student center, dan murid itu adalah sebagai subjek pembelajaran, yang artinya bahwa siswa atau murid bebas berekspresi, terbiasa berpendapat, dan juga berkreasi ataupun berkarya. Ketiga adalah memberikan kesempatan bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Hal berikutnya adalah bahwa guru itu harus ikhlas, sabar dan tulus dalam menuntun dan juga mempelajari karakter murid. Artinya di sini bahwa guru harus bertanggung jawab penuh dan juga mengabdikan diri untuk setiap peserta didiknya. Selanjutnya adalah bahwa guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya, guru harus mendesain strategi pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa sehingga dalam proses pembelajarannya siswa merasa merdeka dan bahagia. Yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif, inovatif, variatif, dan menyenangkan bagi murid, serta melibatkan siswa aktif, atau dalam hal ini disebut student center atau pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah mengenali karakteristik, kebutuhan, dan latar belakang murid dengan komunikasi yang intens dan baik. Yang ketiga, menginternalisasikan pembelajaran yang kolaboratif, berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif, atau dalam hal ini sering disebut sebagai pembelajaran abad 21. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menuntun bukan menuntut. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran siswa bukan terpaksa mengikuti pembelajaran, tapi karena menyenangkan dan merdeka serta bahagia. Sekian untuk video saya kali ini. Semoga pemaparan yang telah saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.